Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah rahimani wa rahimakumullah. Kita tentunya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tarikan nafas kita. Itu yang seyogianya kita lakukan, karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kenikmatan berupa sehat dan taufik, seseorang tidak akan mungkin dapat melaksanakan kebaikan sekecil apapun. Maka ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan kebaikan sekecil apapun, itu bukan karena kekuatan kita semata-mata, kecerdasan kita semata-mata, ya, dan hal-hal yang lain yang dinisbatkan kepada diri kita yang penuh dengan kekurangan ini. Namun semuanya dinisbatkan kepada Allah. Oleh karenanya tetap kita diminta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Sejatinya hari ini adalah Ustaz Yudo Hafizahullah, namun kita tukar jadwal untuk kali ini karena ada udzur. Demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi niatan panjenengan semua dan kita semua yang hadir di sini untuk sama-sama mendengar warisan termahal dari umat Islam. Nabi Muhammad SAW menuturkan, bahwasanya para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham untuk umat-umat, walakin warasul ilma, akan tetapi beliau-beliau yang Allah muliakan itu mewariskan ilmu. Faman akhadaha akhadha bihadin wafir. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Siapa yang mengambil warisan itu, yaitu al-ilmu, maka telah mengambil bagian yang sangat besar. Karena betapa tidak, kalau kita renungkan, ilmu inilah yang membuat kita semangat untuk berbuat baik. Ilmu inilah yang menjadikan kita semangat untuk meninggalkan keburukan sekecil apapun. Ilmu inilah
yang membuat kita bersemangat untuk mengenalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum mengetahui dan belum memahami kebaikan tersebut. Tanpa ilmu seorang akan hilang arah. Tanpa ilmu seorang akan melakukan hal-hal yang tidak patut. Tanpa ilmu seorang akan menuturkan atau bersikap sesuatu yang aneh. Ya. Dengan ilmu semuanya akan terarah, karena memang sumbernya ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Ali, yang maha berilmu, dan ilmu Allah azali. Ya, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang paling akhir dari ilmu Allah dari makhluk-makhluknya, dan tidak ada yang bisa mengetahui ya sedalam apa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sering baca di surah Al-Kahfi, "Lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Sekiranya lautan yang luas itu yang dikatakan oleh manusia baru sekitar abad 20 atau 15 baru dituturkan bahwa 70% lebih bumi ini adalah air. Ya, sekiranya al-bahar, laut itu dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, menuliskan firman-firman Allah, menuliskan kalimat Allah, maka laut itu sudah kering duluan, qabla an tanfada kalimat rabbi, sebelum semua kalimat Allah tertulis dengan lengkap. Ya, padahal ya mereka yang dikatakan pakar pun baru mengatakan di abad-abad yang sekarang ini, dan mereka baru mengatakan bahwa untuk mempelajari lautan itu baru 10% yang diketahui oleh umumnya manusia. Ya, makanya jadi peribahasa, dalamnya laut tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa mengukur. Walaupun ada yang menyebut palung ini, palung itu, ya kedalaman itu, tetap ya benda yang dikirim menuju ke dalamnya pun tidak semua sisi diketahui benda itu, apalagi itu buatan manusia. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Maka ilmu adalah segala-galanya, dan memang ya ketika seorang berbicara dan bersikap dihiasi dengan ilmu, maka insya Allah lebih terarah dan lebih ya baik pada akhirnya. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Tetap kita sematkan doa yang terbaik untuk saudara-saudari kita yang saat ini berjuang untuk hidup, untuk menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasa, dan tentu wabil khusus umat Islam ahli sunnah tentu sangat sedih ketika terlewat beberapa keutamaan. Kita dapatkan kabar dari relawan, ya bukan dari media, dari relawan teman-teman kami yang berangkat ke sana. Keadaannya begitu memilukan, ya, sehingga kita disitulah di antara hikmah yang paling nyata ketika musibah datang itu betapa berharganya waktu. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita, igtanim khamsan qabla khamsin, segera ambil yang 5 sebelum datang 5. Di antaranya sihatuka qabla marobika, dan di antaranya ya farogika qabla syughlika, sehatmu sebelum sakitmu dan luangmu sebelum sibukmu. Ketika musibah datang, maka tidak ada yang tidak sibuk. Bahkan di antara mereka ada yang sibuk betul-betul untuk bertahan hidup, berkilometer bahkan puluhan kilometer untuk menjemput beras, menjemput kebutuhan yang lain. Dan sampai detik ini ada di antara pasangan yang tidak tahu pasangannya masih hidup atau tidak.
Ada orang tua yang tidak tahu anaknya masih hidup atau tidak, dan sebaliknya. Maka keadaannya mungkin lebih parah daripada yang sebelum-sebelumnya, namun kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mukmin menisbatkan semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kita memberikan motivasi dan pengingat bahwa memang tidak ada secara khusus nas memberitahukan bahwa Allah SWT menimpakan bencana dan ujian itu di akhir atau awal tahun. Tidak ada. Allah yang maha tahu. Dan Allah SWT sudah memfirmankan dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan menurut takarannya, kadarnya, takdirnya. Berarti waktunya sudah ada. Bagaimana jalannya sudah ada. Bagaimana kesudahan dan respon manusia yang mengalaminya sudah tertulis. Namun para ulama mengumpulkan di antara apa yang bisa dipelajari dari peristiwa yang terjadi selalu, ya, berulang menjelang akhir dan awal tahun. Dan beliau-beliau menyimpulkan di antaranya dua hal yang besar yang hendaknya kita saling terus menjaga, orang-orang kita sayangi. Waktu-waktu ini adalah waktu di mana sebagian dari manusia menormalisasi kesyirikan dan menormalisasi kemaksiatan. Kenapa dinormalisasi? Karena digaungkan toleransi, namun tidak dalam bentuk yang benar, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kenapa kemaksiatan? Karena memang dinormalisasi kemaksiatannya. Bahkan yang mencengangkan, di antara mereka yang diberikan kuasa jabatan justru mengatakan untuk mengurangi, ya, penyakit berbahaya dan menular dari pergaulan bebas adalah memberikan alat kontrasepsi. Ini bodoh, wallah ta'ala. Ya, akar masalahnya bukan pemberian itu, namun dakwah, ajakan yang baik, pendidikan yang baik kepada generasi kita, bukan diberikan itu. Jadilah semakin menjadi-jadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan memang setiap waktu itu datang, pasti sampah pagi harinya adalah itu. Na'udzubillah. Khususnya di daerah-daerah yang, ya, jadi pusat-pusat kantongnya acara itu. Sahih, panjenengan bisa cek. Ketika dinormalisasi, alimnya diam saja, punya kewenangan diam saja, punya sesuatu untuk nahi mungkar tidak digunakan, maka Allah menguji dan mengingatkan. Nah itu, ya, barangkali ini menjadi pengingat kita, karena kalau musibah itu sudah datang, maka yang terkena tidak hanya yang zalim. Allah SWT sudah firmankan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan ladzi la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah, hindarilah, waspadailah, jauhi, ya, sebuah dampak dari perilaku yang akan mengenai tidak hanya orang-orang yang zalim saja. Jadi terus akan digemakan nasihat-nasihat seperti ini, karena memang ketika musibah itu datang, hanya Allah SWT yang bisa mengangkatnya kembali. Ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, kita masih melanjutkan risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Badawi hafizahullah taala. Terakhir kita membahas tentang sujud sahwi, ya. Inti dari sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kelalaian, dan apabila itu diperkirakan menambah sebuah wajib atau sunnah di dalam ritual sholat kita, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam.
Dan sekiranya itu setelah kita tahari itu berusaha mengingat-ingat ya, ternyata itu sebuah kekurangan dari ritual yang kita lakukan, kurang melaksanakan wajibnya atau sunnahnya, maka dilaksanakan sebelum salam. Dan ini alal qaulir rajih, di atas pendapat yang paling sahih menurut penulis, hukumnya wajib. Sahih hukumnya wajib, mengingat Nabi Muhammad SAW hampir-hampir tidak pernah meninggalkan, dan riwayatnya begitu, tidak pernah meninggalkan sujud sahwi sama sekali ketika beliau salah. Dan kita bacakan kan pada pertemuan sebelumnya, sampai pun Nabi Muhammad SAW sampai di rumah ada yang mengingatkan beliau kurang, maka beliau kembali mengumpulkan sekuat tenaga siapa tadi ikut jamaah, maka menambah, lalu beliau sujud sahwi. Maka hendaknya kita tidak perlu ragu dan tidak perlu malu ya. Terkadang malu ini nanti menjangkiti orang yang jadi imam, baik itu di daerahnya sendiri ataupun daerah orang lain. Malu melakukan sujud sahwi, lakukan saja. Bagaimana kalau jamaah belum mengetahui? Tidak apa-apa, nanti dijelaskan. Bagaimana kalau jamaah menganggap kita aneh? Tidak apa-apa, yang penting penjelasan ya. Ikhwan fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua akan memahami dengan penjelasan. Kalau kita diam, ya nggak paham, maka harus dijelaskan. Pernah satu kali kami imam witir ya, lupa tidak membaca Al-Fatihah, karena saat itu jamaah menghendaki sholatnya panjang, dan kita laksanakan selesai witir itu hampir setengah 10 malam. Ya, kondisi badan saya lagi nggak enak, lalu saya tidak Al-Fatihah, langsung membaca di rakaat terakhir surat Al-Ikhlas. Tidak ada yang mengingatkan sama sekali ya. Menjelang salam saya ingat, kurang. Nah, kita berdiri lagi ya, karena tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka rakaat terakhir tadi tidak sah. Kita berdiri lagi dan orang subhanallah tidak apa-apa, kita berdiri lagi. Lama-lama sebagiannya ikut, sebagiannya membatalkan. Lalu kita sujud sahwi dan kita jelaskan. Alhamdulillah memahami. Ya, jadi seperti itu. Kalau tidak dijelaskan maka tidak akan paham. Nah, ini lupa ya, sempat diingatkan bahwa insya Allah kalau kami datang ke sini akan mengamalkan sujud tilawah. Nah, lupa baru ingat. Sujud tilawah ya, agar kita juga mengamalkan sunnah yang mulai jarang ini ya, membaca ayat-ayat yang di situ ada tanda sajdah. Ya, diantaranya kalau di 30 ada surat Al-Insyiqaq ada ya, kemudian di Al-Alaq ada. Kita masuk ke bab yang menjadi rutinitas kita insya Allah ya, yaitu sholatul jamaah. Ini ya, sholat jamaah. Hukumnya sholatul jamaati fardu ainin ala kulli musallin illa min udrin. Sholat jamaah ini fardu ain, berarti wajib atas setiap individu. Ini bedanya dengan fardu kifayah. Fardu kifayah wajib, namun apabila sebagian kaum muslimin sudah menegakkannya dan melaksanakannya, maka gugur untuk sebagian yang lain. Seperti apa? Merawat jenazah, fardu kifayah. Kalau satu dusun atau satu RT tidak ada yang mau ngeramut, dosa semuanya. Tapi kalau sudah ada, sekurang-kurangnya 2 ya, atau 1 kalau sudah mahir ya, untuk laki-laki. Perempuan pun bisa ya, artinya perempuan yang merawat perempuan. Kalau sudah mahir 1 orang sudah tegel dan ya satset. Tapi kalau butuh pengingat karena step-stepnya mungkin butuh penguatan, maka 2. Nah, kalau satu RT misalnya ada 30 kakak ya, atau berapa kakak tidak ada yang mau merawat jenazah, maka dosa. Itu contoh. Nah, adapun sholat jamaah ini fardu ain, wajib setiap individu ya, illa min udrin, kecuali ada udur. Nah, dalam agama kita
ada istilah kaidah likulli qaidatin istisna. Setiap kaidah dalam masalah agama kita ada pengecualian. Ditarik dalam kaidah, dari kaidah ini juga permasalahan umum. Sesuatu kalau sudah disimpulkan pasti ada pengecualian. Saya kira di semua bidang kehidupan kita begitu. Sampai pun urusan persidangan, kan ada dikecualikan. Nah, itu. Ya, maka sholat jamaah ini hukum asalnya yang benar dari para ulama kita wajib ain. Ya, jadi kenapa ini harus digaungkan dan dijelaskan ke masyarakat supaya masyarakat tidak lagi yang dipikirkan pertamanya adalah oh itu hanya urusan pahala besar atau kecil. Nah, no. Fardu ain kecuali ada udzur. Coba lihat hikmahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, hikmahnya. Kalau nanti masyarakat tahunya hanya sekedar pahala besar dan kecil, untuk apa kemudian masjid dibangun besar-besar? Saya khawatir bangun besar, namun ternyata makmurnya hanya satu shaf, bahkan tidak penuh untuk 5 waktunya. Kasihan para muhsinin, kasihan para munfiqin yang berinfak, yang telah berbuat baik untuk mengurus masjid. Bukan berarti kemudian nanti itu urusan pahala dia, ya Allah SWT yang punya tentang masjid yang makmur atau tidaknya. Tapi sungguh alangkah sedihnya, banyak lihat masjid besar, tempat parkirnya pun luas, ternyata 5 waktunya tidak sampai satu shaf. Kenapa? Di antara sebabnya kita ngobrol dari masa ke masa dengan anak-anak muda, mereka tahunya sholat jamaah itu hanya sekedar pahala lebih besar. Ya, khawatirnya nanti lama juga, ya, adzan pun diganti pakai rekaman. Ya, gimana coba? Boleh atau tidak? Ini fikih kontemporer. Ya, sependek pengetahuan saya tidak boleh. Syariat adzan sampai hari kiamat, sependek pengetahuan saya. Nanti kalau ketemu dalil yang membolehkan, nggak apa-apa kita berdialog. Ya, semaju apapun dunia ini, muadzin tetap dibutuhkan. Nggak boleh pakai rekaman. Ya, karena kondisi akhir zaman itu ngeri, Bapak Ibu. Akhir zaman yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab itu para ulama judulnya Asyratu Sa'ah, itu tanda-tanda hari kiamat besar, ya. Itu manusia dalam kejahilan melebihi di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka tidak tahu huruf hijaiyah, ya, tidak mengenal lagi lafaz Allah. Sebagian yang sikapnya baik di masa kekafiran itu, di masa jahiliyah itu datang, yang baik perilakunya tapi tidak punya iman, dia hanya mengatakan kayaknya lafaz itu pernah diucapkan nenek moyang kita. Bayangkan. Adzan pun begitu. Apa itu adzan? Mereka tidak paham. Syirarul khalqi, kata Nabi Muhammad. Seburuk-buruk makhluk yang akan melihat kiamat kubro. Ngeri. Ya, maka kita jelaskan kepada masyarakat, kepada orang-orang kita sayangi karena Allah, sholat jamaah itu wajib ain, kecuali udzur. Nah, udzur ini yang menurunkan dari derajat wajib. Berarti kalau ada udzur tidak dosa. Konsekuensi wajib ain kalau dibuat seneng-senengan pilih-pilihan, dosa kalau tidak dilakukan. Nah ini, ya. Berdasarkan apa nanti kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi. Ini lafaz yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ingin bersumpah. Ya, selain wallahi tallahi billahi, maka pakai ini. Walladzi nafsi biyadihi atau walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jiwa kita berada di tangan Allah SWT. Bahkan saat kita tidur, jiwa kita diambil, lalu dikembalikan. Oleh karenanya, ketika kita bangun, zikirnya bagaimana? Alhamdulillah,
alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Di usia mau SMP, saya sempat pusing baca terjemahannya. Kenapa kok terjemahannya doa bangun tidur itu segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mematikan. Lu kita kok tidur, kok dikatakan mati ku piye? Penasarannya terjawab setelah kuliah. Suwe ya, nah itu. Makanya lama. Kenapa? Ya belum ada yang jelasin. Nah, kita monggo bersemangat, Bapak Ibu, tidak ada kata telat untuk ilmu, ya. Senangi, cintai dan pelajari bahasa Arab. Bukan hanya tentang bahasanya nanti di akhirat atau di surga. Itu hadisnya masih diperdebatkan. Tentang bahasa di surga itu pakai bahasa Arab, bahasa di akhirat pakai bahasa Arab. Tapi yang jelas Allah akan bicara dengan kalam yang akan dipahami semua makhluknya. Tidak ada yang tidak paham dengan kalamullah nanti di akhirat. Begitu juga malaikat. Jadi belajar bahasa Arab kita bukan motivasinya hanya itu, bukan. Tapi di dunia ini, di saat kita masih hidup ini, ada beberapa kewajiban yang kita pikul ini saat ini. Kita teringat dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah menuturkan, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Gimana caranya pelajari kalau nggak mencintai? Cintai dulu. Gimana mau pelajari kalau nggak sreg dan nggak suka? Sukai dulu. Kenapa harus dipelajari, kata Umar? Fa innaha juz'un min dinikum. Karena bahasa Arab itu bagian penting ya dari agama kita. Panjenengan akan merasakan kelezatan yang luar biasa ketika membaca kitab dengan bahasa aslinya setelah mempelajari. Walaupun kita sudah banyak mengkoleksi kitab terjemahan. Sebagaimana orang-orang yang suka dengan bahasa asing yang lain, mereka akan lebih excited, mereka akan lebih ya sangat senang sekali ketika ya entah itu novel, entah itu apapun dengan bahasa aslinya. Panjenengan bisa bahasa Jerman, dapat buku bahasa Jerman kayak nemu emas. Panjenengan suka bahasa Spanyol pun begitu. Ya, dan bahasa-bahasa yang lain. Dan dulu Al-Qurtuba yang sekarang namanya Cordoba itu di Spanyol, 800 tahun mereka ya merasa harus bisa bahasa Arab. Jadi bahasa primer mereka yang paling utama di Spanyol di masa lalu. Kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya lewat apa kalau orang Jawa sekarang patihnya yang namanya Tariq bin Ziyad yang nyebrang Selat Gibraltar, dulu namanya Selat Jabal Tariq. Jadi bahasa Eropa Gibraltar. Ya, berhasil nyebrang menaklukkan Spanyol, ya, memusnahkan salib. 800 tahun Islam bercokol di sana. Dan orang-orang Spanyol sangat malu ketika tidak bisa bahasa Arab. Ya ilahi. Perhatikan bangsa Eropa. Ya, maka tidak ada salah dan tidak harus malu orang Indonesia, Asia, dan Arab Saudi juga Asia. Kita mempelajari bahasa Arab. Orang Eropa pun begitu. Ya, di masa lalu. Maka pelajari bahasa Arab. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi atau walladzi nafsi biyadihi adalah sumpah. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad hamamtu. Ya, hadis ini nanti coba kita pahami dan telaah. Hadisnya sahih, bukan berarti Nabi kejam. Tapi ini penting dibawakan pertama oleh Syekh untuk menegaskan pemahaman kita. Sholat jamaah itu bukan urusan besar kecil pahala, tapi wajib. Itu yang pertama harus dipahami dulu. Laqad hamamtu, sungguh aku benar-benar pernah punya tekad, kata Nabi Muhammad SAW, an amura bihatabin fayuhtabu, untuk menyuruh seorang kumpulkan kayu bakar. Ya. Tsumma amura bis salati fayu'adzinu laha,
lalu aku perintahkan orang-orang untuk segera sholat. Tsumma amuru rajulan fayaumun nas, lalu aku perintahkan satu untuk mengimami mereka, melaksanakan sholat duluan jamaah. Tsumma ukhalifu ila rijalin fa'ahriku alaihim buyutahu, lalu aku keliling. Beliau tidak mengawali ikut sholat jamaah, beliau pengennya kumpulkan kayu bakar, lalu kumpulkan manusia untuk sholat, meminta satu di antara mereka mengimami, lalu beliau keliling kepada orang-orang yang sengaja tidak ada udzur untuk tidak sholat jamaah. Fa'ahriku alaihim buyutahu, aku mau bakar rumah mereka. Jarang sekali hadis ini dibacakan oleh beberapa cendekiawan kita. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad SAW, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu irqan saminan au mirmataini hasanatain la syahidal isya. Ini beliau ngomong setelah sholat isya atau menjelang sholat isya. Demi Allah, kalau mereka-mereka yang lagi malas sholat jamaah itu tahu bahwa mereka akan mendapatkan daging yang besar atau rezeki yang 2 kali lipat ketika mereka melaksanakan sholat isya, artinya ketok melolok dapat hadiah itu jelas bisa diindra, maka mereka akan datang sholat isya, kata Nabi Muhammad SAW. Kita perhatikan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hanya bisa rujuk, bukan syekh mengada-ada penulis ini. Nah, Nabi pernah punya azam seperti itu. Apa dilakukan? Tidak. Apakah dilakukan? Tidak. Kenapa? Karena saat itu yang malas sholat jamaah adalah al-munafiqun, dengan kemunafikan yang tingkat tinggi yang tidak pernah ada setelah generasi ini diwafatkan oleh Allah, dimatikan. Nggak ada lagi munafik seperti itu. Munafik i'tiqadi, munafik tingkat teratas. Apa yang mereka lakukan? Benar-benar beda yang dalam hati dengan paparan lahiriah. Kalau ketemu Nabi senyum, runduk-runduk, belum jauh dari Nabi, pokoknya nggak ketok sudah mencaci maki. Itu munafik i'tiqadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan para ulama mengatakan setelah generasi mereka mati semua, tidak ada nifak yang seperti itu melanda umatku. Yang melanda umatku adalah kemunafikan amali. Apa itu kemunafikan amali? Saat sepi dan saat rame beda. Saat sendiri dan di depan orang lain beda. Tapi mereka tidak punya keyakinan membenci syariat secara utuh, tidak punya keyakinan membenci Allah dan Rasulnya secara utuh. Ini diantara nikmat Allah SWT. Allah binasakan mereka yang memiliki seperti ini, sifat kemunafikan yang sangat berbahaya. Jadi di masa lalu yang malas sholat jamaah itu orang-orang munafikun, anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Allah sudah katakan dalam Al-Quran, fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka yang paling bawah. Karena seperti itu. Bahkan kalau ketemu sama orang-orang Quraisy itu, ikut bagaimana mencaci Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di depannya lain lagi. Lalu kenapa Nabi tidak lakukan? Karena isu yang dilemparkan oleh orang Quraisy, kalau sampai Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan kepada orang-orang munafikun, akan disiarkan secara besar-besaran Muhammad membunuh saudaranya. Muhammad membunuh
saudaranya, atau Muhammad membunuh pengikutnya. Kenapa? Karena orang-orang munafikun itu betul-betul bisa pasang badan berbeda, langit dan bumi. Ketemu sama Quraisy lain, ketemu sama orang Islam lain. Dan Nabi Muhammad SAW dibisiki oleh malaikat Jibril, fulan munafik. Sudah. Dan Nabi Muhammad SAW sempat memberitahukan kepada beberapa sahabat yang beliau sangat pegang, memang ya bisa menjaga rahasia. Di antaranya ya Hudzaifah bin Yaman. Ya Hudzaifah bin Yaman. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan Nabi tidak percaya Umar. Ya. Tapi di antara ketawaduan Umar merasa tidak banyak tahu seperti Hudzaifah bin Yaman. Sampai beliau pernah tanya, ya, apakah aku termasuk orang munafik? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab takut sekali dikatakan orang munafik. Kemudian Hamdalah, ya, yang mati syahid, juga pernah bertanya kepada beliau, apakah aku termasuk yang munafik? Perhatikan, sahabat Nabi, sahabat-sahabat terbaik, alhamdulillah, apalagi Umar bin Khattab takut, ya. Fama baluna nahnu, maka bagaimana kita? Kita loh. Karena kita ini sudah kepedean. Ini nggak boleh, ya. Kepedean ini kalau berlebihan membuat kiber. Kiber itu sombong. Sombong yang dilarang, tingkat tingginya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini yang tidak akan memasukkan ke surga. Ya. Jadi Nabi pernah punya azam seperti itu untuk memberikan penekanan yang kuat bahwa sholat jamaah itu wajib. Di antara hikmahnya, kekuatan kaum muslimin terbentuk di situ. Hadirin lihat, apalagi kalau masjidnya makmur, ya, fa insya Allah masalah-masalah yang terjadi di lingkungan itu, di desa, di RT, di RW, akan gampang selesai. Gampang selesai dengan hikmah Allah. Jarang sekali ditemukan keributan, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, ya, masalah-masalah yang viral-viral itu, yang tetangga cekcok sampai saling melukai, yang kesalahpahaman apa sampai saling hajar, saling boikot, tidak salam, itu tidak akan terjadi. Sependek pengetahuan saya belum tahu ada masjid yang makmur kemudian masyarakat yang begitu. Masjid makmur sholat jamaah 5 waktu, insya Allah kondisi masyarakatnya akan mengikuti. Kita tidak katakan mereka-mereka orang yang maksum, orang yang bebas dari kesalahan, orang-orang yang paling hebat, orang-orang yang paling bertakwa, sehingga patut untuk berbangga diri, tidak. Tapi di antara bukti cinta kita kepada Allah SWT, nyambangi bersama-sama minimal 5 waktu. Saya katakan begitulah gampangannya. Nyambangi rumah Allah. Coba kita kalau cinta kepada makhluk saja, ya, kepengen nyambangi terus, ya. Ada pejabat, ada presiden, open house, lihat bagaimana sampai berjubel, manusia datang. Di rumah Allah kok sepi. Di antara sebabnya, bukan satu-satu sebab, di antara sebabnya pemahaman kaum muslimin kebanyakan masih sholat jamaah itu urusan besar kecil pahala. Padahal tidak. Yang harus kita tekankan itu sholat jamaah itu wajib kecuali ada uzur. Uzurnya apa saja nanti kita bahas. Itu ya. Dan sholat yang paling berat bagi orang munafikun zaman dulu itu 2, Isya dan subuh. Sebagian ulama menambahkan 3 sama asar. Berat dilakukan orang munafik, ya. Dan ini bukan, ya, sekali lagi ya, ini bukan kita memunafik-munafikkan saudara kita yang belum sholat jamaah. Jangan disalahpahami. Ya, kita bercerita, maka cerita ini diambil hikmah ya. Para ulama menjelaskan hukum, maka hukum itu dipahami kemudian kita refleksikan kepada diri kita. Sudahkah kita melaksanakan hukum itu? Begitu. Jadi kalau misalnya dibahas ini adalah perbuatan syirik,
ustadznya mensyirik-syirikan seisi masjid. Ini keliru. Ini perbuatan orang-orang munafik loh. Berarti sedang ngecap orang-orang ini munafik semua. Bukan. Ini menjelaskan hukum. Dan orang munafik masa lalu memang paling berat melaksanakan isya, subuh, sebagiannya lagi ditambah asar. Dan paling gampang bagi mereka untuk menipu umat di waktu-waktu ini. Dulu tidak ada lampu. Isya itu pertengahan. Dan Nabi Muhammad SAW itu jarang sholat isya di awal waktu. Kenapa? Ya saat itu budayanya, kebutuhannya itu enggak tepat waktu. Makanya para ulama mengatakan, meskipun ini ada khilaf, tapi yang saya pegangi, ya, yang insya Allah saya baca itu pendapat jumhur, mengutamakan bisa berjamaah, walaupun tidak di awal waktu, itu lebih utama daripada di awal waktu tapi sendirian sholatnya atau sedikit jamaahnya. Contohnya apa? Saat kita melaksanakan Idul Kurban, pemotongan hewan, misalnya di hari biasa enggak Jumat ya, kok belum beres misalnya, tapi sudah sedikit lagi beres, ini adzan nih zuhur, maka kita boleh menunda, boleh. Yang tidak boleh adalah mengakhirkan sampai lewat waktunya. Ini yang dilarang keras dalam syariat. Tapi mengakhirkan sedikit boleh. Dan dahulu Nabi Muhammad SAW pernah mengakhirkan waktu sholat zuhur ketika panas sekali cuacanya, ya, beliau menunda sampai hampir 1 jam dari waktu yang seharusnya, supaya mataharinya tidak terlalu di atas. Nah, ini sebagian kaum muslimin ketika belum memahami ini menganggap ketakmiran yang ketika Idul Kurban sholatnya diakhirkan, ini mengutamakan dunia, ini ada tetes daging, cek oleh daging, cek endang masak rawon. Salah. Ini kan sekalian nanti bersih-bersihnya, sucinya sekalian. Jadi menunda boleh. Atau lagi kerja bakti nih, ya, perluasan masjid kah atau bangun apa di sekitar masjid, itu kan pakai baju ya kotor semua, materialan semua. Boleh ditunda sedikit, nunggu apa? Nunggu jamaah masih pada mandi, tidak apa-apa. Oleh karena kita lihat, panjenengan kalau ke desa-desa, asar pun dilakukan bukan tepat pada waktunya, diakhirkan sedikit. Namun yang saya koreksi di beberapa desa, yang kita juga ngobrol dengan pusat-pusatnya, ayo sedikit diedukasi lebih maju lagi, karena sudah mepet biasanya. Terlalu mepet untuk maghrib. Ya, alasannya menunggu dari sawah, ladang. Nggak apa-apa itu, asalkan jangan terlalu diakhirkan. Nah, ini ya, boleh. Dan itu bukan melalaikan kewajiban. Nah, ini. Jadi dulu isya sama subuh itu gelap sehingga mereka hadirnya bareng-bareng. Ketok penuh, begitu imamnya takbir, mereka pergi. Munafikun. Pergi mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah ya kesal dengan Mu'ad. Dan ini kesal karena cinta ya. Kita pernah jelaskan ya. Kita pernah jelaskan. Ya, orang itu ketika dia punya ilmu, punya kedudukan, sudah ngerti di briefing, terus berbuat kesalahan, beda nggak sama orang yang nggak tahu apa-apa, dari nol diangkat jadi pekerja terus salah. Jadi kan sebagai pimpinan gimana? Tentu beda. Nah, bapak-bapak yang TNI misalnya, ya, pasukan elit kalau berbuat salah sama pasukan biasa lebih marah mana? Nah, ini jelas pasukan elit. Mu'ad ini punya keutamaan yang lebih daripada sahabat yang lain. Bahkan beliau utus sebagai utusan, duta agama Islam untuk masyarakat Yaman yang saat itu masih banyak memeluk Nasrani. Dari kisah Ashabul Ukhdud, ya, dari turun-temurunnya Yaman dulu seperti itu, terutama daerah Najran. Mu'ad ini diutus, berarti kan punya keistimewaan di hati Nabi. Tapi jangan dikira Nabi Muhammad SAW tidak pernah kesal. Kapan kesalnya? Saat Mu'ad mengimami sholat panjang, nggak dijelasin dulu, nggak dikasih
info dulu supaya mentalnya kuat. Sehingga di antara kaum muslimin yang terakhir masuk Islam masih belum kuat azam dan semangatnya untuk beribadah, kepanjangan Pak, saestu mulai pulang. Kelihatan dari bayang-bayangnya sebagian pulang. Seperti perilaku siapa? Orang munafik. Maka orang-orang ini sedih ketika tertuduh sebagai orang munafik, lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW apakah marahi yang modal sholat ini? Tidak. Karena Nabi tahu yang meninggalkan sholat jamaah ini, dia merasa kepanjangan ini kaum muslimin, bukan orang munafik. Maka Nabi marahi Mu'ad. Apa perkataan marahnya? Ini perkataannya singkat, tapi Mu'ad langsung bertobat saat itu, langsung minta maaf kepada Nabi. Apa ucapan Nabi? Ya, inna fikum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian itu ada jenis manusia yang sukanya bikin lari orang lain, bikin susah, senangan ngeter-ngeteni, senangannya ngancam-ngancam. Orang tidak suka. Ini sifat keras. Dalam konteks itu tadi, ya, Mu'ad mengimami satu kaum yang belum terbiasa, suratnya panjang, nggak dikasih info juga. Ya barangkali di situ ada yang ya punya agenda, ada yang keburu bagaimana, ada yang belum bisa menahan buang air kecil dan seterusnya, akhirnya merasa terganggu kalau kepanjangan. Berbeda dengan sudah diinfokan atau menjadi rutinitas yang sudah dilatihkan. Oh, sholat di masjid ini sholatnya agak panjang. Oh, sholat di masjid ini ya kulhu misalnya. Kan nggak apa-apa. Karena ada masjid yang seperti itu ya. Kayaknya sekian bulan trikul ya. Nanti sekian bulan lagi ina atau ina. Pokoknya yang pendek-pendek. Ada masjid yang Masya Allah, maghrib pun bacanya Abduha, ya. Tidak ada masalah. Ya, tapi yang penting dijelaskan. Nah, jadi Isya dan subuh, orang munafik berlakunya seperti itu. Imamnya takbiratul ihram, pergi mereka. Makanya ketika ada kaum muslimin tadi yang merasa sholatnya kepanjangan terus pulang, terduga sebagai munafik. Dan beliau rasanya tidak nyaman, kemudian lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Aku meninggalkan itu soal kepanjangan. Entah yang dibaca saat itu, entah Ali Imran, entah surat yang lain. Ayo coba. Masjid Ukhuwah, sholat subuh, rakaat pertama Ali Imran, rakaat kedua An-Nisa. Ustaz, nanti sholat itu syuruk sekali kan? Enggak ya Pak ya, langsung hitungnya pendek ya, jangan. Kalau Isya mungkin boleh dicoba. Tapi saran saya, ukur kondisi jamaah kita. Dan nanti kalau sudah ada pembiasaan itu, Masya Allah. Saya lihat di sini, Subhanallah ya, Masya Allah. Ada kursi-kursi ya, duduk. Kemudian ini Allah sudah memudahkan adanya karpet. Jadi kalaupun nanti imamnya sedikit melatih panjang-panjang, ya tidak berat lah, gitu ya. Karena ya karpetnya sudah nyaman diinjak. Kemudian yang agak ada gangguan berdiri bisa pakai kursi ya. Allah nikmatkan. Dan panjenengan nanti ketika sudah sering berlatih surat agak panjang, tujuannya satu Bapak Ibu ya, di antaranya ya, masa sih surat yang jumlahnya 114 itu loh, masa dari kita lahir sampai meninggal dengarnya cuma trikul aja? Cobalah itu dulu, gak usah yang lain-lain, itu dulu aja coba dalam hati kita. Maksud sih aku sebagai jamaah itu loh ya, sampai usia sampai ini gitu, kerupuk cuma trikul tok atau Bapak Imam ini kan gitu. Maka iman pun perlu motivasi dari jamaah ya. Boleh sambil makan-makan, sambil apa pas kajian atau apa ya, Pak jajal besok jus yo 28 atau 27 ya, sambil ngobrol, mau dibagi 3 dipotong 2 enggak apa-apa kan, dengar kita. Coba sholat jamaah dengar surat Ar-Rahman, langsung benar. Nggak hanya murotal tok.
Ya, kita dengar sore di Masjid atau Musola apa Ar-Rahman. Dari Pak Imam belum pernah dengar. Nah, jadi ini motivasi juga. Nanti Pak Imam bisa memperbanyak hafalannya. Paling tidak kata guru-guru kami 30, 29, 28. Rutinkan masyarakat mendengar ini paling tidak. Itu sudah mu'tadil, maksudnya panjangnya tidak terlalu panjang. Sedikit lagi. Berikutnya masih dari sahabat yang sama, Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qol atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Faqala ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarkhusalahu fayusalli fi baitihi. Farakhusalahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u, faqala na'am qala fa'ajib. Ini hadis kedua. Hadis kedua yang kita baca pelan-pelan dan kita pahami, nanti ketemu, oh kenapa kok hukumnya fardu ain ini. Hadis yang kedua, pernah datang seorang yang kehilangan netra, ya, seorang yang buta. Kalau tidak salah riwayat yang lain disebutkan namanya Abdullah bin Umi Maktum, yang akhirnya jadi muadzin subuh. Ingat saya Abdullah bin Umi Maktum itu muadzinnya Nabi tidak cuma satu ya, subuh. Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau pun mengucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa liqa'id, sesungguhnya aku tidak punya penuntun. Kan gelap ya. Coba kita lihat ya bagaimana ketika Allah Ta'ala mengambil satu nikmat, satu aja, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini nikmat kita penuh, satu diambil, yaitu mata. Bagaimana benar-benar ya sesuatu kita merasa kurang sekali. Yang paling jelas itu saat mati lampu itu. Berapa orang yang nggak geremeng? Nggak ada, semuanya geremeng mati lampu itu. Padahal saudara kita yang Allah uji dengan hal ini, berarti apalagi yang sudah dikatakan hampir tidak mungkin melihat lagi, berarti gelap. Dan Allah ganti biasanya cahaya dalam hatinya. Ya, saya punya murid tunanetra juga Pak, satu putri, masya Allah ya, tidak dari bayi, jadi TK A masih bisa melihat, menjelang naik TKB Allah uji dengan tumor otak, membesar sampai menjepit kondisi otak aslinya sampai gepeng seperti kertas. Yang mengisi tengkoraknya itu tumornya. Dan Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan wafat anak putri ini. Dioperasi berhasil, diangkat tumornya seakar-akarnya, tapi masih berpotensi tumbuh lagi. Lalu otaknya berkembang perlahan, mengisi tempurung lagi. Tapi ternyata tidak bisa sempurna. Dari hasil kejepitnya tadi, saraf yang mengarah ke mata putus. Maka sejak TKB anak ini tidak bisa melihat. Sampai sekarang, kelas 2. Ya, kelas 1 dan 2 di kita, di PKP saya. Itu, Masya Allah, dia Qur'annya hanya mengandalkan pendengaran. Ya. Dan beberapa saraf yang lain, untuk keseimbangan juga, dia kalau berdiri itu tremor, jalan juga getar-getar gitu ya, kasihan ya. Nah, jadi satu hal yang membuat saya sangat jadi pengingat seorang yang Allah masih kasih mata. Suatu saat, iya nak, aku kan nggak kelihatan apa-apa ya sekarang, iya, tapi kan Allah kan juga bisa melihat aku, iya. Aku nanti di surga bisa lihat, Ustaz. Insya Allah bisa.
Ya. Aku belajar hafalannya lewat suara aja Ustaz ya, karena aku nggak bisa lihat Quran. Puternya kita. Ini semangat. Sekarang dia sudah hampir akhir juz 30. Kelas 2. Jadi sering seminggu mungkin 3 hari tidak masuk kontrol ke rumah sakit Dr. Sutomo. Baik, lanjut lagi ya. Hadis ini Abdullah bin Maktum tidak bisa melihat dan beliau mengatakan saya tidak punya penuntun ya yang menuntun aku, hanya tongkat saja. Itu masih mengkhawatirkan. Jangan tahu di masa itu orang harus bagaimana kontur jalannya. Nah, kalau sekarang masya Allah paving, aspal ya, lebih gampang ya. Di masa lalu lewat gurun, tanah berbatu, belum lagi nanti ada hewan buas, atau kalaupun nggak hewan buas yang gede, ada yang membahayakan kecil-kecil, kalajengking dan lain-lain kalau malam keluar semua ya. Maka beliau menuturkan itu untuk minta udzur. Coba kalau kita yang ditanya sama Abdullah bin Maktum, saya ini tidak bisa melihat, terus nggak ada penuntun, gimana? Apakah boleh tidak sholat jamaah? Gimana jawaban kita? Insya Allah boleh. Masuk akal kan? Karena beliau buta. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi. Ya. Fasa'ala an yurakhasa lahu fayusalli fi baitihi. Beliau minta rukhsah untuk bisa sholat 5 waktu di rumah saja. Farakhasa lahu. Di awalnya Nabi mengatakan ya. Di awalnya Nabi mengatakan iya. Setelah orangnya mau pergi, belum sampai bermeter-meter dari beliau, dipanggil lagi dan beliau mendatangi. Ya. Lalu beliau nanya, hal tasma'un nida bis shalah? Apakah Anda mendengar suara adzan? Dijawab, iya. Maka Nabi mengatakan, kalau gitu datangi adzan itu. Titik. Beliau nggak mengatakan lagi, ya sudah sebisamu atau cari penuntunmu atau enggak. Apa kamu dengar adzan? Iya, ya sudah penuhi. Coba kita yang dapat sabda begitu coba, ya. Mungkin nggak sekuat beliau ini, karena masya Allah, ya kita tidak meragukan sama sekali imannya para sahabat. Bahkan ahli sunnah sepakat dari dulu sampai nanti hari kiamat. Siapa saja yang meragukan sedikit saja keimanan para sahabat, berarti mereka itu ingin mencederai risalah. Mereka ingin mencederai risalah. Emangnya ada Ustaz? Ada sampai sekarang, gelarnya berentet sampai doktor-doktor, ya, berusaha naqdus sahabat, berusaha ya membuat kritik untuk beberapa sahabat. Dan ini ternyata sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi gini, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bahayanya kalau sahabat itu dicederai, ya, mereka ini mata rantai agama kita. Sebagaimana Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, panjenengan nanti koreksi ya ucapan saya, pernah mengatakan, ya, laulal isnad laqala man syaa masya. Kalau bukan karena ada rantai riwayat, siapapun bebas ngomong apa saja tentang agama Islam. Tapi alhamdulillah agama Islam itu punya rantai sanad, rantai riwayat. Ini yang membedakan agama kita dengan agama yang lain. Ya. Maka hari ini kalau tiba-tiba ada orang ngomong jilbab nggak wajib, pasti seluruh dunia Islam yang belajar akan menganggap ucapan itu menyelisihi. Kok iso ngomong jilbab nggak wajib? Kalau hari ini tiba-tiba ngomong, oh bagi sebagian orang dengan derajat tertentu, khamr itu bisa jadi air putih, ya langsung dijelasin sama dunia Islam. Nggak benar itu. Nggak bisa khamr berubah jadi air putih. Sekalipun panjenengan sudah haji 50 kali, terus boleh minum khamrnya? Tak boleh. Ya. Ada kenapa? Ada rantai riwayat. Kalau tiba-tiba ada orang ngomong kita boleh berhaji selain ke Baitullah, semua kaum muslim pasti marah, karena ada rantai riwayat.
Ini makanya panjenengan kalau haji atau umroh bertemu dengan saudara kaum muslimin dari Eropa, dari Asia sebelah mana, dari Amerika, dari Afrika sekalipun, akan mendapati nilai-nilai keimanan dan keislaman yang relatif sama. Yang beda hanya fikih saja. Kenapa fikih berbeda? Bukan berarti fikih tidak pakai dalil, tapi itu tadi, para a'immahnya menerjemahkan dalil yang sampai kepada mereka. Makanya yang benar itu tidak fanatik a'immah, fanatik imam tertentu, tapi menerima semua yang sahih dari ucapan beliau-beliau ini. Itu cara menghormati kita. Dan ternyata yang di bawahnya sahih, maka melihat ucapan imam yang lain dulu. Bagaimana tentang itu? Nah, ini yang sikap yang harus kita lakukan. Jadi dari dua hadis ini, nanti ada hadis yang lain lagi di pertemuan yang selanjutnya. Dari dua hadis ini, yang pertama Nabi Muhammad SAW hampir sempat punya azam mau membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah sengaja tanpa uzur. Jadi beliau kumpulkan kayu bakarnya, beliau suruh orang untuk berjamaah, nunjuk imam, lakukan, lalu beliau pengen sweeping. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, ada orang yang punya kekurangan, tidak bisa melihat. Awalnya beliau mengatakan ya sholat di rumah, lalu beliau akhirnya memanggil ulang dan menjelaskan, bertanya, dengar adzan atau tidak? Dengar, maka penuhi. Nah, masalah kontemporer muncul. Banyak musola sama masjid, sing kita dengar adzan yang mana? Ini ya. Yang kita dengar ada terutama di kantor nih misalnya, di kantor. Kurung masjid kaya, gimana? Lihat kondisi masing-masing. Tidak diikat masjid mana. Lihat kondisi masing-masing. Kalau kita rutin ke masjid tertentu, ya sudah dihafali. Di masjid itu ada jam berapa, qomatnya jam berapa. Tentu kalau kita datang sebelum qomat, keutamanya lebih besar. Kan gitu. Jadi walaupun masjid yang lain sudah qomat, kalau masjid yang kita biasa sholat di situ belum qomat ya nggak apa-apa. Yang terlarang tuh begini. Kita ke sebuah pemukiman lingkungan yang di situ kita lihat hanya ada satu masjid atau hanya ada satu musola. Terus ketika adzan, kita tidak segera ke masjid itu. Maka ini dilarang. Kita hendaknya ke masjid itu. Uang satu desa hanya satu. Satu desa hanya satu. Kalau ada banyak dan kita sudah terbiasa, di sana imamnya lebih cetho misalnya. Emang ada imam nggak cetho? Ada. Alamin dibaca ngalamin, kan nggak cetho. Kasihan jamaahnya. Terus panjang pendeknya. Jadi mungkin memilih masjid itu seperti itu. Cuma yang saya tidak sepakat, itu harus menempuh jalan berkilo-kilometer ke masjid itu, padahal dia melewati sampai 3 masjid atau musola yang itu juga milik kaum muslimin. Baiknya dia sholat di situ, kecuali sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat ada riwayat datang awal-awal. Kita bisa aku tak Jumatan yang Al-Akbar boleh. Jangan pengen Jumatan ke Istiqlal, punya tiket pesawat, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat 5 waktu, ini pendapat pribadi sholat 5 waktu, jangan kita cari masjid yang terlalu jauh berkilo-kilometer melewati masjid-masjid lain mereka muslimin. Atau diratani, sholat di sana, sholat di sini, sholat di sini, itu lebih baik. Tapi itu tadi asalkan imamnya cetho. Kalau imamnya tidak cetho, hukumnya berat. Apalagi kalau ketidakcetohannya itu menyebabkan sholatnya tidak sah, Al-Fatihahnya salah, pandainya salah. Ini ketidakcetohan yang bikin jamaah sedih. Jadi harus berusaha itu. Tapi kalau memang dari 5 masjid yang cetho cuma 1, yang lainnya belum cetho, ya sudah, kita kejar masjid itu meskipun jauh. Ini pendapat pribadi. Selama masjid itu
Memang didirikan untuk kaum muslimin. Masa ada masjid yang didirikan untuk kaum muslimin ya? Atau kita dilarang sholat di situ? Emang ada masjid yang melarang kita sholat di situ? Ada. Ada sebagian masjid ya. Kita ke situ nggak boleh. Ya sudah, kita cari masjid yang lain. Ya. Kita ke situ dipel misalnya. Kita ke situ diliatin misalnya. Kita ke situ ya. Saya pernah nggak tahu ya ke situ, memang akhirnya viral. Saya lagi safar ya, dan nemunya masih itu, belok saya, nggak lihat pelangnya. Ya, belok sholat, diliatin dari awal sampai akhir, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah mau pulang nyengklak motor baru lihat pelangnya. Oh iya, makanya setelah itu dipel, nggak apa-apa wis ya. Yang penting itu saya masih menganggap itu masjidnya kaum muslimin. Dan perkara mereka melakukan seperti itu, yaitu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ngulang sholat saya karena bukan tempat haram, bukan tempat khobis atau bukan tempat najis. Itu tempat suci, maka kita tidak boleh mengulang, tidak harus mengulang lagi. Gimana kita mengulang lagi kalau didapati setelah kita sholat depan kita kuburan? Itu tidak ulangi, tidak boleh. Ya. Jadi kalau menemukan tempat tiba-tiba di situ ada makbaro, ada kuburan, maka sholatnya diulangi. Karena itu tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah mengungkapkan dalam hadis yang sahih, la tusolli ilal kubur, wa fi riwayatin la tusolli indal kubur. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada satu pertanyaan mungkin dipersilakan, nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sodako salat pripun yang jenengan maksud Pak? Nggih. Nggih. Insya Allah nanti itu ada pembahasannya di setelah ini ya, ada pembahasan setelah ini. Jadi memang ada kebolehan untuk orang yang sudah sholat menemani saudaranya agar mendapatkan pahala jamaah. Nanti lebih lengkapnya saya akan jelaskan lagi. Jadi tentang seluk-beluknya hal itu nanti kita akan bahas. Tapi hendaknya tidak dijadikan rutinitas. Tidak dijadikan rutinitas. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam agama kita ini hal yang umum boleh, jangan sampai jadi rutinitas. Kenapa? Nanti derajatnya meningkat dari mubah menjadi sunnah, dan itu diyakini kesunahannya ini tidak boleh. Harus ada dalil dulu. Ya, dari agama kita ini ya, jangan membuat kekhususan kalau itu umum. Satu, jangan membuat waktu kalau memang tidak dijelaskan waktu. Jangan bikin hitungan sendiri kalau tidak ada dalil hitungan. Contoh, orang membaca Allahu Akbar 1000 kali akan mendapatkan kekuatan melebihi Popeye misalnya, ya. Maka tidak ada riwayat 1000 kali. Sependek pengetahuan saya, zikir paling banyaknya Nabi Muhammad SAW adalah 100 per hari. Ya. Yang lainnya tidak dijelaskan Nabi angkanya. Baca sebanyak mungkin. Berarti melebihi tidak apa-apa, tapi tidak dibatasi 1000. Allahu Akbar kan Allah Maha besar ya. Jadi dikasih lihat fadilahnya tuh kuat misalnya. Itu tidak tepat. Jangan memusatkan tempat kecuali ada dalilnya. Contoh, ya, seorang yang berkunjung ke Masjid Al-Akbar merasa seperti sholat di Masjid Nabawi, tidak boleh. Pak, Al-Akbar segitu gedenya sama dengan musola ukuran 10 kali 10 pahalanya. Saya setuju. Yang penting imamnya cetok. Benar. Al-Akbar segitu gedenya dengan musola 10 kali 10 sama pahalanya. Yang ada dalilnya adalah Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram saja sedunia ini. Ya, karena ada sebagian kaum muslimin ya, tidak hanya masjid, bahkan mengunjungi goa tertentu wis padha karo haji. Kan viral itu.
Katanya goanya secara spiritualitas akan nyambung ke Mekah. Makanya kalau kita rajin ngaji, rajin menuntut ilmu, insya Allah kerungu-kerungu kayak mana itu ya seperti apa ya, membaca kisah-kisah ajaib gitu saja, tidak sampai gumul yang terlalu. Nah, itu insya Allah Bapak Ibu ya, nanti akan kita bahas tentang sedekah sholat tadi. Jadi jangan dibikin rutinitas, tapi boleh. Ya, jadi ada nanti kita ulangi lagi ya, kenapa kok ada sunnah dan lawannya sunnah, yaitu bid'ah. Ya, nanti menuju kepada bid'ah itu ada kaidahnya. Jadi nggak sembarangan ini bid'ah, ini sunnah. Nanti ada. Ya, sama seperti baju yang saya pakai tidak lebih baik dari sarung dan peci hitam. Kenapa? Karena baju itu koridornya menutup aurat, bukan ini paling sunnah dan paling berpahala. Nah, enggak. Kita tidak mengkhususkan baju yang tidak berpahala dan membuahkan dosa adalah baju yang kekecilan sampai membentuk aurat tubuh, ya, memperlihatkannya bahkan, atau mungkin bolong-bolong. Nah, sebagian saudara kita ini nggak kerasa, panjenengan harus sering mengingatkan, terutama anak muda, sholat pakai training, kaos yang ngapret pisan, nanti rukuk sama sujud boyo yang paling bawah itu loh, apalagi sampai selempitannya kelihatan. Ini harus diingatkan, sholatnya batal itu karena auratnya kelihatan. Aurat kelihatan tidak boleh sholat itu. Selempitannya terus sampai ketok, training, celana jeans, sabuk yang terlalu nemen tapi celananya kombor, itu bahaya kalau buat sholat. Apalagi kaosnya ngapret, ya. Ini jadi kita nasihati, sama nih lo, RP ketemu bosmu macak melitit api kok nang masjid nggak kaos. Nah, ini juga renungan bagi kita ya. Jadi bukan berarti ke masjid itu harus selalu pakaian baru, tidak, tapi kita ini mengunjungi rumah Allah, kita mau buah aja loh. Milih kelambi gak mari-mari, sing batik iki gak sesuai, sing iki gak sesuai, gak sarimpitan dan seterusnya. Lah kok ke rumah Allah pakai kaos, apa mana tulisannya ojo diwoco. Gimana coba yang belakang? Jenengan nyiksa orang belakang itu, digegere ditulisi ojo diwoco. Gimana? Ya. Nah, ini renungan bagi kita Bapak Ibu, tenang saja Pak. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahasa yang tidak sopan, contoh-contoh tidak relevan, saya mohon maaf karena itu murni dari kebodohan saya. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf. Kita baca hamdalah dan ke majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.